Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi dermaga JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu siang. Kedatangan Jokowi untuk melihat temuan puing Sriwijaya SJ182 dan menyaksikan proses pemberian santunan kepada keluarga korban. Dalam tinjauannya, Presiden Joko Widodo langsung menuju tempat penampungan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga Dirut Jasara Harja Budi Raharjo. Selain peninjauan, Presiden Jokowi juga menyaksikan proses penyerahan santunan kepada keluarga korban. Penyerahan santunan baik dari Jasara Harja sebesar 50 juta per penumpang dan juga dari santunan dari Sriwijaya sebesar 1.250.000.000 rupiah. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas santunan ini dan segera diselesaikan untuk keseluruhan korban dan penumpang. KNKT maupun oleh Perhubungan, terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat yang akan terbang demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan penumpang. Proses identifikasi jenazah korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 telah masuki hari ke-10. Hingga hari ini, tim DVI Polri telah mengidentifikasi 40 jenazah korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Hingga Selasa sore, tim DVI Polri telah mengidentifikasi 40 jenazah korban jatuhnya Sriwijaya SJ182. Sementara hingga siang tadi sudah ada 320 kantung jenazah yang diterima. Tim DVI juga telah melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data antemortem dan postmortem kepada tiap jenazah yang diterima. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai evakuasi korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182, kita bergabung dengan rekan Mahathir Muhammad di dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mahathir, apa saja hasil pencarian hari ini? Ya, Stefani dan juga April, kalau hasil pencarian dari tengah laut atau masih di perairan Kepulauan Seribu dari tim SAR, yaitu Denjaka, Yontaifib, juga dari Basarnas, ini juga masih melakukan pencarian pada hari ke-12. Kami masih juga menunggu kepastian juga dari Basarnas apakah esok hari di hari ke-13 menjadi hari terakhir dari pencarian atau evakuasi Sriwijaya Air SJ182. Namun kalau memang penemuan yang sudah dibawa ke JICT, ini memang masih ada beberapa penemuan yang beberapa hari lalu saat saya dan tim mengikuti langsung proses evakuasi selama 6 hari kurang lebih lamanya di KRI Rigel. Memang kalau kami melihat di sini ada beberapa serpihan-serpihan dan juga puing-puing dari Sriwijaya Air SJ182 yang memang masih berukuran kecil maupun berukuran besar. Namun memang selama di perairan Kepulauan Seribu saat kami juga mengikuti proses evakuasi, memang yang masih difokuskan ini memang ada beberapa hal. Yang pertama adalah memori dari cockpit voice recorder. Kalau dijelaskan sebenarnya memori ini sangatlah penting, Stefani dan juga April. Karena kenapa? Memori ini yang merekam atau juga berisikan data dari hasil percakapan pilot dan co-pilot bersama dengan petugas bandara, sehingga memang diketahui kenapa jatuhnya dan bisa dapat menganalisa kenapa sebenarnya jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Kalau FDR atau Flight Data Recorder memang sendiri hanya berisi data penerbangan, sudah berapa kali terbang dan juga berapa jam penerbangannya. Namun memang yang sulitnya adalah dalam tim pencarian yang berada di Kepulauan Seribu atau perairan Kepulauan Seribu, dari kotak CVR ini terpisah partnya dari memori yang memang saat ini memang masih dicari dan masih menjadi poin inti, selain pastinya jenazah yang memang masih dicari oleh tim SAR dan juga serpihan-serpihan yang berada di bawah. Sebisa mungkin kemarin kami langsung secara khusus mewawancarai di KRI Semarang
yaitu selaku Komandan Satuan Tugas Laut Operasi SAR Sriwijaya Air Laksamana Pertama TNI Yayan Sofyan. Ini secara khusus kami wawancara dan bertemu di KRI Semarang. Ini kalau proses pencarian selama 3 hari ke depan ini semua alat dari KRI Rigel semua diturunkan. Dari Baruna atau kapal Baruna ini semua diturunkan. Seperti alat ROV. Juga kalau dari KRI Rigel menurunkan yaitu side scan sonar. Kedua alat ini memang diturunkan pada malam hari khususnya. Ketika pagi hari, ini penyelam yang sudah digabung atau TNI Angkatan Laut seperti Denjaka, Yontaifib, juga Polairut, dan Basarnas ini terus turun masuk ke dasar laut. Namun kalau pada malam hari, ini alat-alat yang tadi saya sebutkan, side scan sonar, dan juga ROV yang diturunkan pada malam hari untuk melihat bagaimana kedalaman dan juga di dasar laut ini seperti masih ada apa yang tertinggal. Tapi kalau proses pencarian, memang kalau dari tim gabungan SAR seperti dari TNI Angkatan Laut, dari Polri dan juga Basarnas, ini masih terus meraba dan mengangkat apapun yang berada di dasar laut sehingga barang sekecil apapun, bahkan potongan dari atau body part maksud kami dari jenazah ini juga masih terus diangkat oleh tim SAR. Nah, jadi nanti kalau misalkan memang ada penemuan terbaru seperti dari tim SAR datang ketika ke JICT seperti puing-puing atau serpihan, ini memang langsung nantinya dikumpulkan di JICT 2 dan nanti akan langsung dibawa oleh pihak KNKT. Nanti untuk body part akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi sehingga data antemortem dan juga identifikasi jenazah dapat cepat diketemukan. Dan kalau memang kami juga melihat kemarin proses dari evakuasi di perairan Kepulauan Seribu, sebenarnya kalau kami jelaskan secara terperinci kepada Stefani dan juga April, dari area luas kurang lebih 200 meter pada 7 hari pertama, ditambah lagi fase kedua 3 hari tambahan, dan fase pertama nantinya ini memang diperkecil untuk suasana dan juga dari tempat pencariannya. Tadinya 200 meter diperkecil jadi 4 kuadran. 4 kuadran ini terbagi dari beberapa tim. Tim pertama, di kuadran pertama ada Polri, di kuadran kedua ada Basarnas, kuadran ketiga ini ada Denjaka, di kuadran 4 ada tim penyelam dari Yontaifib dan juga tim penyelam lainnya ada di kuadran ini. Keempat kuadran ini terbagi dari 30 meter hingga 30 meter. Kenapa dibuat skema seperti ini oleh TNI Angkatan Laut? Karena kenapa? Ketika di dasar laut, para tim penyelam ini dari tim gabungan TNI Angkatan Laut, Polri dan Basarnas ini memang di dalam ini seperti kalau dapat kami katakan menurut perbincangan kami ya dengan tim, ini memang seperti pasar, Stefani dan juga April. Karena kenapa? Di bawah itu sangat ramai. Ketika mereka menyelam, mereka berkumpul bersama. Ketika memang nanti takutnya mereka bertemu atau berpapasan, ini mengakibatkan lumpur yang berada di dasar laut ini mengangkat sehingga menyulitkan nantinya untuk visibility atau juga jarak pandang di dasar laut sendiri. Jadi sehingga mau tidak mau TNI Angkatan Laut ini harus memisahkan dari keempat kuadran ini sehingga nantinya mereka ada pos masing-masing. Apa yang mereka ketemukan di bawah langsung diangkat dan menuju ke saat ini memang kalau untuk KRI yang masih bertugas dari hari pertama hingga hari tambahan itu di hari ke-12 ini adalah KRI Rigel. Dan juga kami juga melihat ada kapal Baruna juga masih bertugas. Ini nanti KRI Rigel ketika nanti puing-puing dan juga teman-teman dari dasar laut yang sudah diketemukan, ini langsung diangkat dan langsung ditaruh di KRI Rigel. Sehabis itu di sana sudah ada rekan-rekan media akan memantau langsung seperti apa puing-puing sudah diangkat. Selanjutnya langsung akan dibawa ke JICT. Untuk sementara itu kembali ke Stefani dan juga April. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari JICT 2. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz. Dalam fit and proper test, Komjen Listio memaparkan sejumlah komitmen, diantaranya akan memberikan layanan secepat memesan pizza. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi 3 DPR RI hari ini, calon Kapolri, Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah komitmen apabila dirinya menjadi Kapolri. Di antaranya berjanji menjadikan Polri sebagai lembaga yang transparan dan meningkatkan soliditas TNI Polri. Jenderal Polisi Bintang 3 itu juga akan membuat sejumlah terobosan untuk mereformasi Polri.
sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat, maka akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat ataupun hotline kepolisian dengan pemberlakuan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat. Jadi diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza. Terkait dengan hal-hal seperti ini tentunya ke depan Polri tidak perlu memaksakan bahwa ini harus diproses tuntas dalam bentuk ya kasusnya P21 kirim kejaksaan kemudian divonis. Tentunya hal-hal seperti ini harus kita lihat dengan lebih arif, dengan lebih bijaksana karena ini terkait dengan masalah rasa keadilan. Jadi kalau memang kemudian kita bisa membuat pola, kita pertemukan, kemudian masing-masing pihak kemudian bisa menerima, kenapa tidak kita selesaikan? Selain memberikan janji-janji di depan anggota DPR, Komjen Listio juga berkomitmen menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau disingkat presisi. Sementara itu, Komisi 3 DPR akhirnya menyetujui Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz. Dari 9 fraksi di Komisi 3 di DPR RI, semuanya menyetujui pemberhentian Bapak Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri dan menyetujui pengangkatan Kapolri baru Bapak Irjen Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo. Hasil keputusan Komisi 3 akan dibawa dalam rapat paripurna DPR terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang daging sapi Jabodetabek mogok berjualan. Waspada kelangkaan daging sapi, selengkapnya usai jeda tetaplah di Ayu Sore.